Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua udah kedatangan sebuah laptop yang didesain sama ROG eksklusif untuk platform AMD aja, yaitu adalah ROG Strix G15 Advantage Edition. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi kalau kita ngomongin desain, ini mungkin bisa disebut seri yang sangat eksklusif kali ini untuk ROG dari AMD. Bukan cuma hadir dengan spesifikasi full AMD dan paling mentok, tapi secara desain ada beragam detail yang diberikan ROG untuk AMD kali ini. AMD emang ngebuat program bernama AMD Advantage, di mana mereka menginginkan laptop gaming dari brand partnernya punya standar khusus yang bisa dipenuhi. ROG salah satu yang pertama kali merilis ini. Kalau bicara form factor, emang ini ada kemiripan dengan Scar 15, tapi detailingnya ini gue suka banget nih. Kayak titik-titik ini sebenarnya bukan titik-titik, tapi ini adalah tulisan-tulisan ROG gitu. Terus ada logo AMD juga kecil di pojokan. Abis itu juga ada detail-detail lainnya yang menurut gua ini keren banget sih. Udah lama juga nggak lihat laptop ROG balik ke hitam merah ya. Tapi yang satu ini hitam merahnya tuh nggak terkesan kuno gitu. Kalaupun kurang suka dengan warna merahnya ya tinggal ganti aja sih yang bagian belakangnya ini. Karena ini bisa dilepas dan ada opsi yang udah disediain juga di dalam paket penjualan. Kalian juga bisa custom sendiri pakai 3D printer kalau emang mau. Mockupnya disediain juga di web ROG biar gampang untuk ngukurnya. Lalu kalau ngomongin soal keyboard dan touchpadnya, sayangnya di seri Advantage ini ROG belum ngasih optical mechanical keyboard mereka. Ya meskipun ini tergolong keyboard laptop yang sangat baik, cuma gue lebih ke ngarep aja kali ya kalau akan dapat keyboard yang sama seperti Scar 15. Terus touchpadnya ini lebar banget dan lagi-lagi agak disayangkan karena fitur LED number pad juga masih harus absen di seri Advantage. Penempatan I/O sangat menarik menurut gua, area kanan kosong nggak ada apa-apa karena mayoritas gamer akan menggunakan mouse di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada dua USB Type A dan audio jack dan sisanya semua di belakang. Semua USB udah USB 3.2 ya, lalu untuk card reader masih harus absen di laptop ini. Ada lagi yang absen, yaitu webcam. Iya, banyak line up dari ROG ini memang webcamnya lenyap ya, entah kenapa. Mungkin karena webcam bawaan laptop emang kurang kepake dan kurang bagus, dan ROG kadang ngasih solusi berupa webcam eksternal. Mereka juga kadang bisa ngejadiin itu bundling atau bonus dari pembelian. Lalu untuk displaynya nih, sebenarnya ada dua varian untuk displaynya. Yang pertama itu adalah Full HD 300Hz dan yang satu lagi itu adalah Quad HD di 165Hz. Yang ada di gua ini versi Full HD 300Hz ya, dengan panel IPS, 3 millisecond response time dan akurasi warnanya udah mencapai 100% DCI-P3. Buat editor yang levelnya udah sampai konten HDR sih bisa pakai banget ini. Display ini juga emang bagian dari standar yang AMD minta untuk memenuhi AMD Advantage. Lalu spesifikasinya nih kayak gimana? Nah, untuk CPU ini menggunakan CPU AMD Ryzen Mobile yang paling atas saat ini, yaitu adalah AMD Ryzen 9 5900HX. Abis itu untuk GPU-nya ini menggunakan AMD Radeon RX 6800M, RAM-nya 16GB DDR4 3200MHz, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1 include dengan Windows 10. Harusnya sih kalau misalkan udah masuk di Indonesia secara resmi, itu juga bakalan include dengan Office Home Student. Lalu kalau kita intip bagian dalamnya, ROG bahkan sampai membuat detail desain ke bagian dalam. Ini unik banget. Selain detailing, ini juga sebenarnya adalah lapisan heatsink juga. ROG juga udah menggunakan liquid metal untuk chipnya kali ini. Lalu untuk opsi upgrade-nya, kalian bisa upgrade RAM hingga 32GB dual channel, lalu tersedia 2 slot M.2 juga buat upgrade NVMe SSD-nya. Mengenai utilities ini masih sama ya, masih menggunakan Armoury Crate, ada profile silent, performance, turbo dan lain-lain. Dan tentu di sini juga ada pengaturan-pengaturan lainnya. Oke, semuanya udah gue overview. Kayaknya sekarang saatnya kita membahas performance-nya seperti apa. Kita cek performance CPU-nya dulu ya di Cinebench R15. Gue udah sempat bahas sih untuk CPU yang satu ini, dan Ryzen 9 5900HX emang bisa dibilang adalah salah satu CPU mobile paling kencang ya saat ini. Single core bagus, multi core juga bagus. Paling kurangnya dari si Zen ini adalah soal PCI Express-nya yang masih Gen 3. Lalu gimana nih? Ini kan semuanya full menggunakan AMD, CPU-nya AMD Ryzen, GPU-nya AMD Radeon. Gimana kalau misalkan dipakai buat editing di Adobe Premiere? Karena biasanya editor-editor nih selalu bermasalah ya sama pengguna GPU Radeon. Nah, tapi menariknya meski ini Radeon, playback encodernya di Adobe beres total sekarang. Lancar 4K, kualitas full, tumpuk-tumpuk layer nggak masalah.
Abis itu ekspor ke 4K nya juga malah kenceng banget ini. Video 4K durasi 2,5 menit beres dalam waktu 1 menitan aja. Ini ekspornya ke 4K juga ya. Lalu untuk skenario 3D seperti Blender, udah sangat oke juga OpenCL-nya menurut gua. Ini juga ketolong sama CPU-nya yang kencang sih. Satu frame untuk scene BMW itu udah bisa 1 menit bahkan kurang dari 1 menit. Lalu RX 6800M-nya gimana? Nah, ini menarik nih karena ROG kali ini powernya bukan lagi di 100 watt. Bukan lagi 115 watt, bukan lagi 130 watt, tapi 145 watt di laptop. Ini gila sih, berasa emang GPU desktop mentah-mentah dimasukin ke dalam sini. Perhatiin nih, skor 3D Mark Firestrike-nya ini RTX 3080 laptop juga lewat cuy kalau misalkan skornya segini. Seinget gue 3080 laptop yang 130 watt aja itu paling di 28.000 sampai dengan 30.000 lah kalau misalkan maksa ya. Kalau 3D Mark Time Spy-nya ini bisa dibilang head to head lah ya sama 3080 laptop. Tapi gue salut sih kali ini sama AMD, GPU-nya pun bisa kompetitif nih sekarang di segmen laptop. Oke, kita masuk aja deh ke pengujian gamenya seperti apa untuk G15 Advantage Edition ini. Game pertama ini adalah Death Stranding. Untuk Death Stranding di sini gue presetnya pakai very high ya. Nah, pada game ini gue dapetin rata-rata di 133 fps. Yes, nggak kayak di desktop yang emang bisa 144 ke atas gitu ya. Karena kalau di laptop ini beban ke CPU-nya cenderung tinggi kalau resolusinya 1080p kayak gini. Lalu Far Cry 5. Nah, untuk game ini gue pakai preset Ultra. Kelihatan tuh ya di game ini juga gitu. GPU-nya tuh kayak berasa geli-geli aja gitu. Untuk game AAA sih sebenarnya ya asal udah di atas 60 fps gue anggap aman lah. Jadi kejar refresh rate itu ya buat game kompetitif aja nanti. Lalu game selanjutnya adalah Godfall. Di sini untuk Godfall gue pakai setting epic preset, ray tracingnya gue hidupin, terus FSR ultra quality. Bisa nih dapat 90-an fps. Iya, RX 6800M juga udah support kok untuk FSR. Untuk game yang ada fiturnya kayak gini, dapat extra performance yang lumayan banget. Apalagi ray tracing hidup loh di sini. Untuk temperaturnya saat menjalankan game dengan mode turbo, suhu CPU di sini bisa mencapai angka 90 derajat. Meski udah menggunakan liquid metal, ini emang suhu yang normal untuk Ryzen 9 5900HX yang tipikalnya emang cukup sensitif. Sebaik apa coolingnya bisa dilihat dari suhu GPU-nya sebenarnya. Iya, ini emang bisa ke 80 derajat, tapi ingat, ini cooling bisa nahan untuk GPU yang dayanya bisa 140 watt lebih, dan itu sangat-sangat bagus. Mungkin kalau misalkan kalian lagi bekerja, mungkin kalau cuma sekedar untuk editing, gua saranin sih pakai mode silent aja karena itu suhunya bakalan jadi adem banget. Karena performance-nya ketika kalian menggunakan profile silent, kalau skenario-nya untuk editing itu nggak akan terasa banget bedanya. Nah, lalu selanjutnya untuk SSD, ini unit yang ada di gua, yang gua dapetin ini adalah dari Samsung ya. Tentu nggak akan semua pakai Samsung, tapi speednya akan relatif sama seperti ini. Ini sekitar 3 GB per second udah bisa dapat kok, jadi nggak akan dikasih SSD yang asal-asalan. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu adalah harga dan kesimpulan. Sayangnya sih untuk harga resmi di Indonesia untuk G15 Advantage Edition ini itu belum ada informasinya sih. Cuma kabar-kabarnya katanya G15 Advantage Edition ini akan dibanderol dengan harga 30 jutaan. Dan kalau memang bener harganya segitu, ini akan jadi laptop gaming yang sangat-sangat menarik menurut gue. Ya emang masih ada beberapa fitur yang absen kayak mechanical keyboard, number pad, tapi kalau spesifikasinya tetap kayak gini dan harganya bisa lebih murah dari Scar 15, waduh cakep banget ini laptop udah. Mending cepetan deh ROG sama AMD rilis resmi laptop yang satu ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih G15 Advantage Edition? Apakah menurut kalian ini adalah laptop gaming yang menarik? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Jangan lupa juga untuk ikutan setup show off ya, karena semuanya bisa ikutan, ada hadiah jutaan rupiah di sana dan juga bonus-bonus produk dari sponsor apabila kalian menggunakan produk sponsor tersebut. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.